Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ibu bapak teman-teman sekalian dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali aktivitas pada pagi hari ini dengan berdoa dulu. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil 'azimi sultanik. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak teman-teman dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mari kita pada kesempatan hari ini mengawali hari minggu-minggu yang mengawali kerja yang baik, mengawali aktivitas di minggu yang baik ini. Di hari ini, di awal pekan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pentingnya menjaga niat, pentingnya menjaga semangat dan niat di dalam bekerja.
supaya kita mendapatkan kesuksesan dan keberkahan. Agar pekerjaan kita mendapatkan keberkahan dan kesuksesan, dan kita selalu ditolong oleh Allah, ya, beserta bala tentaranya, ya, Allah dan beserta umat-umatnya. Nah, itu bagaimana? Yang pertama, kita harus bekerja, harus diniatkan, yaitu niat karena Allah. Harus bekerja, harus niat karena Allah. Memiliki motivasi bekerja karena Allah. Niat kerja harus didasari karena Allah semata. Kenapa? Karena sholat, ibadah, dan hidup mati itu karena Allah. Sejatinya, sesungguhnya aktivitas kita semuanya, apapun di dalam ini, karena Allah. Ya, dalam hadis disebutkan innamal a'malu biniat, segala sesuatu semuanya tergantung dari niat. Maka penting sekali kita selalu menjaga, memanage diri kita, memanage niat kita harus betul-betul karena Allah. Dan itu harus selalu dijaga, diingat-ingat. Mungkin tadi pagi sudah karena Allah, tapi siang sedikit karena yang lain. Karena apalagi itu dijaga terus-menerus, selalu dijaga. Bisa jadi di awal karena Allah, mungkin di tengah-tengah, di akhir, di tengah-tengah dalam perjalanan bisa juga berubah karena ada sesuatu hal yang membuat kita uh, lebih condong terhadap sesuatu, atau kita terpengaruh dengan yang lain. Maka Islam memerintahkan kita, ya, umatnya atau seorang muslim untuk bekerja, dan tidak mudah atau tidak menyuruh kita itu di dalam tadi yang pertama, yaitu yang pertama niatnya tadi. Kita diperintahkan untuk menjaga niatnya, kemudian kita diperintahkan untuk bekerja yang giat, yang semangat, ya, karena Islam mengajarkan kita, memerintahkan kepada kita tidak bermalas-malasan. Banyak ayat yang ataupun hadis yang menganjurkan, menyuruh hambanya, menyuruh muslim untuk bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, mencari nafkah, dan dengan penuh semangat untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, bahkan masyarakat atau makhluk lainnya, ya, agar kita itu betul-betul bermanfaat kehidupan kita, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekali-kali seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makanan dari hasil kerja tangannya sendiri, dari hasil karyanya sendiri. Artinya kita dilarang meminta-minta. Kita dilarang bermalas-malasan. Kita harus berkarya dari hasil karya kita untuk makan, dan makanan yang terbaik itu adalah dari hasil karya kita sendiri. Karena itu betapa pentingnya kita bekerja dalam Islam. Jadi dalam Islam itu bekerja itu sangat-sangat penting. Maka untuk itu kita di dalam bekerja harus ada apa? Karena bekerja itu sangat penting, maka di Islam pun juga ada etika, ada aturan main, ada tata cara. Yang pertama tadi menjaga niatnya, kemudian sungguh-sungguh, dan tentunya kita menjaga aturan-aturan yang di dalam itu. Yang pertama yaitu bekerja dengan ikhlas karena Allah SWT. Karena Rasulullah sendiri pun juga pernah bersabda, sesungguhnya amal kerja itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya orang itu tergantung dari apa yang diniatkannya. Ya, seseorang itu akan mendapatkan apa dari apa yang diniatkannya, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka bekerjalah sesuai dengan aturan dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Ya, bekerja dengan sebaik-baiknya, yaitu ihsanul amal, ihsanul amal. Sabda Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan, berbuat baik, ya, sebaik-baik atau mungkin sebaiknya, selalu berbuat baik dalam segala hal. Jika kalian, bahkan jika kita itu membunuh hewan pun, maka bunuhlah dengan baik. Contohnya apa? Membunuh hewan yang baik itu, menyembelih yang baik itu, jika menyembelih maka sembelihlah dengan etika, dengan cara yang baik. Tidaklah seseorang di antara kamu menajamkan pisaunya, dan dilarang kita itu menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti binatang tersebut. Justru kita harus disarankan, diperintahkan etikanya, ditajamkan pisaunya, ya, tidak menakut-nakuti, dan menenangkan sembelihannya.
ya, menenangkan sembelihannya. Nah, itu juga dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Maka bekerja dengan penyelesaian atau bekerja dengan penyelesaian yang terbaik dan itak it itkanul amal. Itkanul amal, apa itu itkanul amal? Dengan baik dan profesional. Itkanul amal artinya amal perbuatan yang profesional. Jadi kita lakukan, kita kerjakan dengan baik, dengan tuntas, dengan penyelesaian sebaik-baik. Itu artinya kalau kita bekerja dengan profesional, artinya kita telah melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Tabrani, yaitu maknanya sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan suatu pekerjaan, maka dilakukannya secara itkan, itkan atau itkon, ya, dilakukan secara itkon, artinya secara profesional. Diperintahkan juga etika dalam bekerja itu jujur dan amanah. Seorang profesional, seorang pekerja harus profesional, seorang pebisnis juga harus jujur, ya, memiliki integritas, ya, itu penting sekali. Bahkan ini memiliki peran yang ini jujur adalah merupakan fondasi utama atau integritas, ya. Diterangkan dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, pebisnis yang jujur lagi terpercaya atau amanah akan bersama para nabi, para sidikin, dan para syuhada. Jadi para pebisnis yang jujur, mereka, jadi modal jujur aja, mereka akan bersama para nabi, para sidikin, dan para syuhada. Masya Allah teman-teman sekalian. Maka kita diwajibkan memiliki sifat, ya, wajib sifat Rasul, yaitu sifat Rasul yang dimiliki Rasul, yaitu sifat seperti akidah, akhlak, yaitu itu sifat-sifat yang jujur merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki setiap siapapun yang pengen sukses, ya. Setiap muslim, setiap siapapun yang pengen sukses hidupnya, bahagia hidupnya dunia akhirat, tentu modal utamanya jujur. Dalam Islam ditekankan untuk kita siap untuk jujur di saat bekerja, jujur melahir. Karena apa? Karena di saat kita jujur akan melahirkan kepercayaan antara satu orang dengan yang lainnya. Tanpa jujur maka orang tidak akan percaya kepada kita. Sikap jujur juga akan menjauhkan rasa curiga. Lawan bisnis kita curiga. Jadi dengan jujur lawan bisnis kita akan nyaman bersama kita. Hingga kekhawatiran itu akan, kenapa? Karena tanpa jujur akan muncullah kekhawatiran, dan kekhawatiran itu akan merusak sebuah kepercayaan atau sebuah kerjasama. Maka kita diwajibkan untuk selalu membangun sikap-sikap atau sikap-sikap karakter-karakter jujur. Selanjutnya, amanah artinya dapat dipercaya dengan memberikan layanan yang terbaik, karena amanah, tanggung jawab akan melahirkan kepuasan kepada pelanggan, kepuasan kepada, kalau pelanggan bisa siswa, bisa mahasiswa, bisa komponen organisasi tersebut, yaitu karyawan, dosen, atau staf, atau pihak-pihak yang berkepentingan, bisa pemerintah juga dengan amanah, pemerintah juga percaya, mitra bisnis juga percaya, dunia usaha industri percaya, ya, sehingga kenapa itu menjadi sesuatu yang penting? Karena itu sebagai, tanpa bekerja sama kita tidak bisa sukses, karena kita eranya era semuanya harus bekerja sama. Sebagai pekerja harus melakukan dan menerima tugas. Kalau sebagai pekerja bagaimana? Harus mengakui dan menerima tugas dan tanggung jawab sebagai dengan penuh amanah, dan melaksanakan tugas dan kewajiban tadi dengan penuh amanah. Jika ada kesalahan, tadi mau mengakui, ya, mau mengakui dan siap menerima sanksi, dan siap menerima tugas tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab. Dan selalu terakhir, yaitu selalu menjaga etika di dalam bekerja, karena setiap perusahaan, setiap organisasi pastinya mereka punya aturan yang harus ditaati bersama. Maka bekerja haruslah melihatkan adab, etika sebagai seorang, apalagi kita sebagai seorang muslim, ya harus menjaga itu, ya, menjaga etika itu, adab itu. Dan tentunya tidak, seorang muslim kita tidak hanya hablum minallah, hablum, seorang muslim itu akan kelihatan ibadahnya
saat habluminan nas. Maka mereka harus bisa bekerja sama, saling tolong menolong, berbicara yang baik, menegur, ya, dan menyapa yang baik, membantu dengan yang lain, saling menolong, bergaul dan lain sebagainya. Itulah tercermin buah dari ibadah-ibadah tersebut. Kalau dia hanya ibadah mempeng, ibadahnya baik, tapi habluminan nasnya tidak bisa bekerja sama, itu berarti apa? Belum ibadahnya belum berbuah, karena Allah itu lebih rela ditinggalkan atau dikalahkan. Yang terpenting kita bisa bermanfaat atau bermanfaat kepada sesama, karena sebaik-baik manusia gimana, khairunas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada sesama, yang membantu sesama. Jadi kalau cirinya ibadah kita baik, cirinya amal kita baik kepada Allah, kalau rekan kerja kita juga nyaman dengan kita, mereka bisa bekerja sama dengan kita, keberadaan kita itu sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Dan di saat kita tidak ada juga, teman-teman kita juga, kenapa ya, kenapa, ada apa? Bukan cuek-cuek saja, ya, ada nggak pengaruh. Nah, itu bahaya teman-teman sekalian. Kita ahli ibadah luar biasa, tapi keberadaan kita ada nggak ada pun tidak pengaruh. Itu berarti kita belum menjadi pribadi yang bermanfaat. Contoh di masyarakat juga sama, ada ndak ada kita itu ndak pengaruh. Padahal kita ahli di masjid. Tapi keberadaan kita di masyarakat tidak ada efeknya sama sekali. Karena di saat dibutuhkan kita juga tidak membantu. Di saat teman yang lain kesusahan kita juga tidak membantu. Inilah tercermin dari itu. Maka mari kita lihat, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus menjaga kebersihan rezeki kita, rezeki yang bersih, rezeki yang halal. Rezeki yang halal, kita harus menghindari rezeki-rezeki yang subhat, yang subhadarnya yang tidak jelas, yang samar. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya ada perkara subhat, jadi tidak jelas ini halal atau haram, tidak jelas. Maka barang siapa yang memelihara diri dari apa yang subhat, ya, maka ia telah menjaga kehormatan dirinya. Maka barang siapa yang terjerumus kepada perkara subhat, maka ia terjerumus pada perbuatannya haram. Yang ragu-ragu, yang tidak jelas itu haram. Itu ya, mudah-mudahan kita terbebas dari subhat. Maka kita harus yang jelas, yang pasti, jangan yang samar-samar. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita kembali selalu menjaga semangat, niat, semangat, dan selalu menjaga habluminallah dan habluminanas. Itulah, dan kita bisa menjadi sebaik-baik manusia, yaitu khairunas anfa'um linnas, yang mampu bersinergi, bekerja sama, saling tolong menolong dengan satu yang lain. Intinya kita harus belajar peduli kepada orang lain, belajar memahami orang lain, bukan belajar ingin difahami terus-menerus. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara-saudara kita, baik yang berbuat baik maupun berbuat zalim kepada kita. Semuanya kita doakan, semuanya kita doakan. Semoga semuanya menjadi sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة وفيضة رافعة يسير بضار مرجع وبست الجبال مسا فكانت حبها منسى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين
على سرور موضونة متكئين عليها متقبلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأ- بأكواب وأقبال وكأس من معين لا يستطيعون عنها يصرفون وفقيهة مما يتذكرون ولحم طير مما يستحون وغر كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سميع وحميم وزل من يحموم لا بريد ولا قليل إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الانتخاب وقالوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا أولون قل إنا أولنا والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا قيل من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم فذلك يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم أنتم تخلقون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا ننبئ أمثلكم وأشياءكم بما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم أفرأيتم ما تشركون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لا نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلا تشربون أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن الشجار جعلناها تفسيرا ومنعا مخفين فسبح بربك العظيم فلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس لا لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين
فروح وريحان وجنة النعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما كان من مكذبين الأكلين فنزل من حميم. فعلشة الجحيم إن هذا لهو حق اليقين. فسبح بربك العظيم. صدق الله العظيم.